Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya ketika membunuh sosok yang aneh itu, Xiaoyan menyadari ada yang salah. Sehingga dia memutuskan untuk menggunakan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna dan membakar semua kepompong yang ada di sini. Namun Xiaoyan merasa tempat ini semakin aneh dan meminta tahanan roh untuk memeriksa tentang kebenaran tempat ini. Hahaha, tuanku bahkan tidak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan. Suara itu datang dari belakang Xiaoyan. Dia segera membalikkan tubuhnya dan memindai ke sekelilingnya. Akhirnya dia bisa melihat sosok telanjang di bawah bulan. Tetapi dia tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Bagaimanapun dia tidak bisa sepenuhnya mendeteksi sosoknya. Namun posisi tahanan roh tidak begitu jauh dengannya. Dan seharusnya dia cukup dekat untuk membatasi tempat muncul sosok itu. Mengapa kau tidak melakukan apapun? Ucap Xiaoyan segera mengerutkan keningnya dan berteriak ke arah tahanan roh. Pembunuh 1000 pedang, aku terluka parah setelah pertarungan itu dan kondisiku belum pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Xiaoyan merasa tahanan roh berpura-pura lemah. Secara alami, Xiaoyan mengenal tahanan roh dengan sangat baik. Dia mungkin memang mengalami beberapa luka tetapi dia sama sekali tidak mungkin terluka parah. Seandainya dia memang mendapatkan cedera, seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Bagaimanapun pertempuran terakhir sudah cukup lama. Dan ada kemungkinan besar tahanan roh sudah hampir pulih. Setelah melakukannya, kau tidak perlu masuk ke ruang lingsu untuk sementara. Ucap Xiaoyan segera berkata dengan nada marah. Setelah mendengar ini, tahanan roh tampak berpikir dan saat memikirkan dua makhluk di ruang lingsu, tentu saja dia tidak ingin memasukinya lagi. Bisa dianggap sebelumnya dia memang tidak berusaha keras. Saat berikutnya cahaya biru dari mata tahanan roh menyapu. Dan ada formasi misterius yang tampak muncul begitu saja. Tetapi saat tahanan roh hendak menggunakan cahaya biru untuk menyegel, tiba-tiba dia mengeluarkan jeritan yang nyaring. Sepertinya ada sesuatu yang menyengat matanya dan cairan biru keluar dari mata tahanan roh. Xiaoyan tidak tahu apakah itu darah atau air mata. Segera Xiaoyan mengerutkan kening dan melihat ke sekeliling. Tetapi dia masih tidak dapat mengetahui keberadaan avatar dari season ini. Dan bahkan dia bisa melukai mata tahanan roh dengan gerakan yang tidak terlihat. Sejak pertama kali memasuki tempat ini, Xiaoyan masih belum mengetahui keberadaan seperti apa yang dia lawan. Dan dia tidak pernah melakukan konfrontasi secara langsung. Saat ini Xiaoyan merasa seperti tidak berdaya. Dan bahkan tersenyum pahit. Dia juga merasa sosok itu sangat berhati-hati. Terlalu lemah. Kau menjadi semakin lemah tuanku, sehingga kau harus bergantung pada pembatasan untuk menemukanku. Suara itu terdengar lagi dan jelas arahnya dapat ditentukan. Tetapi ketika Xiaoyan melihat sumbernya, dia tidak dapat melihat apapun. Sehingga dia mengira kalau itu hanyalah ilusi. Namun tahanan roh mengatakan bahwa tidak ada ilusi di sini. Dengan kata lain, avatar ini sangat cepat. Atau dia memiliki metode khusus untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Karena dia adalah avatar, aku tidak tahu apakah tanda dari season itu berguna melawannya. Namun aku harus mencobanya. Menghadapi suara sarkastik itu, Xiaoyan dengan tenang memikirkan cara untuk menghadapinya. Saat ini tahanan roh tampak sedikit marah dan dengan paksa menyelesaikan pengaturan statis. Kemudian berubah menjadi seukuran telapak tangan dan bersembunyi di dalam lengan jubah Xiaoyan. Tanda season berhubungan dengan seni takdir. Itu biasanya digunakannya untuk memadukan tubuh asli dengan avatar.
Meskipun avatar Shizun dilahirkan dengan kebijaksanaan spiritual, namun dia tetap merupakan avatar. Selama dia masih hidup, maka akan ada sisa jiwa Shizun yang tertinggal di tubuhnya. Hanya saja Xiaoyan bukan reinkarnasi murni dari Shizun. Bagaimanapun juga, Xiaoyan bisa dianggap sebagai reinkarnasi yang mulia. Walaupun dia memiliki kemampuan milik dari Shizun, namun hal itu bisa saja terjadi karena yang mulia mengalahkan Shizun dan menyegel kekuatannya, sehingga bisa digunakan oleh Xiaoyan yang merupakan reinkarnasinya. Namun hal ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Bahkan jika sisa jiwa Shizun masih ada, namun dia tidak dapat terhubung dengan Xiaoyan. Saat berikutnya tanda di antara alis Xiaoyan berkelap-kelip. Meskipun avatar dari Shizun ini bertingkah seperti ular piton, namun semakin dia berperilaku seperti itu, sebenarnya bisa dianggap dia sangat takut pada Xiaoyan. Lagi pula dengan tanda di alis Xiaoyan, dia seharusnya bisa menaklukkan avatar ini. Menurut pemahaman Xiaoyan, orang biasa sama sekali tidak bisa memasuki dan menerobos segel di sini. Hal ini bisa dibuktikan dengan Yuyan yang tidak bisa mengikutinya ke dalam ruangan ini. Jika Yuyan yang sudah berada di ranah keabadian para dewa saja tidak bisa memasukinya, bagaimana mungkin sosok lainnya bisa melakukannya? Sehingga Xiaoyan semakin yakin bahwa belum ada seorang pun yang pernah masuk ke sini. Dan avatar ini juga tidak bisa keluar dari sini. Setelah Xiaoyan membuka tanda dari Shizun, dia samar-samar bisa merasakan keberadaan avatar ini. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki cara untuk mengendalikannya, tetapi dia bisa merasakannya dan menguncinya. Saat ini terlihat beberapa benang seperti guntur di bawah telapak kaki Xiaoyan, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Kemudian saat muncul kembali, dia meninju ke arah sisi kehampaan. Dengan pukulan ini terdengar suara teredam dari udara yang terlihat kosong. Saat berikutnya, terlihat sosok yang terpantul ke belakang dan dalam sekejap menghilang lagi. Setelah mengeluarkan suara teredam di udara, kali ini Xiaoyan bisa melihat dengan jelas bahwa sosok avatar ini memiliki tinggi 6 kaki dan tubuhnya bersinar dengan cahaya emas gelap. Avatar ini tampak tidak seperti manusia tetapi tampak seperti serangga yang mirip manusia. Sepertinya dia tidak terlalu cepat, namun memiliki kemampuan untuk menyembunyikan tubuhnya. Apakah kau masih ingin terus bersembunyi? Ucap Xiaoyan bergerak lagi dan melepaskan pukulan ke udara. Kali ini terdengar suara mendesik, dan seolah-olah tinju Xiaoyan diblokir oleh suatu kekuatan. Segera dari dalam ruang kosong di depannya, sosok avatar itu akhirnya muncul. Selain memiliki 3-6 kaki, di belakang punggungnya yang ramping ada sayap dan dia tampak seperti manusia. Tetapi tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Tubuh ini milikku, kenapa kau begitu agresif dan berusaha mencuri tubuhku? Ucap avatar ini berteriak dengan nada yang tidak senang. Kau tidak lebih dari jiwa yang terlahir dari tubuh fisik ini. Namun tubuh ini bukanlah milikmu. Ucap Xiaoyan langsung membawa dengan dingin bersama dengan kekuatan yang meledak dari tinjunya. Dan avatar itu memblokir tinju Xiaoyan dengan 6 sayapnya. Kau menggunakan tubuh fisikmu sebagai kapal perang. Meskipun kau baru lahir sebagai makhluk spiritual, aku akan menangkapmu. Setelah pengepungan cahaya emas, avatar setinggi 6 kaki itu meraung dan mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Kemudian memotongnya ke arah tubuh Xiaoyan. Di saat yang sama ketika Xiaoyan menghindar, sosoknya langsung menghilang. Tetapi kali ini dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menghindari Xiaoyan sepenuhnya. Jadi dia memilih mulai menyerangnya. Segera angin kencang menderu ke arah Xiaoyan. Dan angin kencang yang dahsyat itu meninggalkan beberapa luka di dalam tubuh Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan menjadi lebih waspada. Setelah mengumpulkan kekuatan untuk menghindar dan kemudian mengunci posisinya melalui tanda dari Shizun, serangan Xiaoyan segera mengalir seperti guntur yang menderu di depannya.
Seketika suara ledakan langsung terdengar bergemuruh dan diikuti dengan serangan keduanya. Namun itu tidak terlihat jelas dan bentuk tubuh Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi ratusan kaki. Kemudian dia terus mengubah ukuran tubuhnya sesuai kebutuhannya. "Tubuh ini milikku, jangan coba-coba mengambilnya," ucap suara avatar Shizun itu melengking dan meraung tanpa terlihat. Namun Xiaoyan dapat merasakan angin yang berputar hebat dan dari sekelilingnya, yang menyebabkan semakin banyak luka di tubuh Xiaoyan. Hal ini bukan karena Xiaoyan tidak bisa menghindarinya, tetapi karena dia sepertinya bisa memprediksi pergerakan Xiaoyan. Walaupun itu tidak sepenuhnya akurat, tetapi secara kasar dia bisa mengetahuinya. Meski begitu, dengan tanda milik Shizun, Xiaoyan masih dapat merasakan lokasinya. Jika tidak, maka pertarungan seperti ini dikhawatirkan akan membuatnya benar-benar terbunuh secara sepihak. Saat ini tubuh Xiaoyan berubah menjadi ribuan kaki, dan ketika dia mengangkat tangannya, terlihat ada cahaya emas yang jatuh dari langit. Jari-jari menutupi langit dan matahari, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya yang ada di sini. Di bawah jari emas, sosok avatar Shizun mengembun dan mengeluarkan angin yang setajam baja. Itu segera mendarat ke jari emas Xiaoyan dan jari emas itu jatuh seperti biasa. Tetapi pada saat mendekat, itu meledak dengan keras. Segera itu berubah menjadi potongan-potongan yang rapi. Walaupun serangan Xiaoyan benar-benar menimpanya, tetapi sepertinya tidak menimbulkan kerusakan apapun kepadanya. Dengan ukuran tubuhnya yang tidak besar, namun kekuatan pertahanannya sepertinya sangat luar biasa. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miwu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.